Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik hari. Semoga semuanya sehat dan semangat belajar ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian melihat kupu-kupu terbang di taman? Pernah Bu. Pernah ya. Terus, ataukah pernahkah kalian mendengar suara jangkrik pada malam hari? Pernah ya, sering ya. Sering. Tahukah kalian bahwa kupu-kupu dan jangkrik itu mengalami perubahan bentuk tahu? Ya. Perubahan itu bisa disebut metamorfosis. Jadi kupu-kupu dan belalang itu berubah, namanya itu metamorfosis. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dua jenis metamorfosis, yaitu ada metamorfosis sempurna pada kupu-kupu, yaitu ada yang ini yang ada di layar. Proses metamorfosis pada kupu-kupu itu pertama ada telur. Kupu-kupu betina bertelur di permukaan daun. Lalu setelah bertelur, telur itu berubah menjadi larva atau ulat. Telur menetas menjadi ulat. Ulat makan daun untuk bertumbuh besar. Setelah ulat itu memakan banyak daun, lalu dia berubah menjadi pupa atau kepompong ya. Ulat membungkus dirinya dalam kepompong. Ini yang ada di dalam ini tuh ulat yang ada di atas. Lalu setelah ulat itu membungkus dirinya di dalam kepompong, setelah mengering, lalu dia berubah menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Dari kepompong keluar kupu-kupu dewasa yang dapat terbang dan bertelur kembali. Itu pengertian dari proses metamorfosis kupu-kupu ya, atau metamorfosis sempurna. Ya, ada metamorfosis tidak sempurna. Contoh metamorfosis tidak sempurna itu ada pada jangkrik. Ini namanya metamorfosis tidak sempurna. Jadi jangkrik itu termasuk metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama itu ada telur. Setelah jangkrik itu bertelur, lalu berubah menjadi nimfa. Setelah menjadi nimfa, lalu berubah lagi menjadi imago. Imago itu akan menjadi jangkrik kecil. Nimfa itu nimfa mana? Tidak bisa dewasa. Imago. Pelutok. Itu metamorfosis tidak sempurna. Oh ya salah. Baik. Di sini ada metamorfosis tidak sempurna, yaitu jangkrik itu termasuk metamorfosis tidak sempurna. Pertama, jangkrik itu bertelur. Setelah bertelur, lalu menjadi nimfa atau jangkrik kecil. Setelah menjadi jangkrik kecil, lalu dia berkembang menjadi imago atau jangkrik besar. Jadi cuma 3 ya. Itu tidak sempurna karena cuma 3. Baik, metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh makhluk hidup selama masa pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi metamorfosis itu artinya proses pertumbuhan bentuk tubuh pada makhluk hidup. Contohnya tadi yang sudah dijelaskan pada kupu-kupu dan jangkrik ya. Setelah Ibu menjelaskan tadi tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna,
dari Japrik dan Kuku, Ibu ada soal. Nanti kalian menjawab secara berkelompok ya. Itu dikerjakan ya. Itu ada beberapa pertanyaan. Apa yang dimaksud metamorfosis? Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Dikerjakan. Iya itu betul-betul. Sudah? Sudah Bu. Alhamdulillah. Baik, dari beberapa soal yang sudah Ibu berikan kepada kalian, sudah banyak yang paham tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna ya. Kalian hebat sekali. Setelah ini, Ibu akan menayangkan sebuah video agar kalian lebih paham lagi tentang materi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna ya. Proses metamorfosis jangkrik. 1. Telur. 2. Info. 3. Jangkrik dewasa. Jangkrik atau jangkrik merupakan salah satu serangga yang sering tampak di area tertentu. Serangga ini mudah ditemukan di rumput dan tumbuh-tumbuhan. Selain menjadi pakan burung kicau, ternyata jangkrik juga sering dikonsumsi manusia. Jangkrik merupakan hewan yang terkenal dengan suara kerennya. Biasanya kita sering mendengar suara jangkrik di malam hari. Kali ini kita akan membahas mengenai daur hidup dan metamorfosis jangkrik. Daur hidup jangkrik yaitu dimulai dari telur jangkrik yang menetas, kemudian tumbuh memasuki tahap info. Selanjutnya, info berkembang menjadi dewasa dan kemudian kawin dan menghasilkan jangkrik generasi yang baru. Dengan begitu, siklus yang sama akan berulang kembali. Hal ini yang disebut sebagai daur hidup jangkrik. 2. Info. Jangkrik yang baru menetas dari telur dikenal sebagai info atau juga bisa dikatakan sebagai anak jangkrik.
metamorfosis sempurna pada kupu-kupu ya. Metamorfosis adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup, seperti kupu-kupu. Ini adalah cara bagaimana kupu-kupu berubah dari telur ke larva atau ular, kemudian menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kuning hidup dewasa. Mari kita bahas satu persatu. 1. Telur. Semua dimulai dengan seorang kupu-kupu meletakkan telur. Telur itu sangat kecil dan biasanya melekat pada dalam tumbuhan. Setelah beberapa waktu, telur itu menetas dan menjadi ular kecil. Larva atau ular. Setelah menetas dari telur, kupu-kupu bayi ini disebut ular. Mereka makan terus-menerus. Ular makan daun-daunan dan tumbuhan lain untuk tumbuh besar dan kuat. Selama masa ini, ular akan mengalami beberapa kali pergantian kulit karena mereka terus tumbuh. 3. Kepompong. Ketika ular sudah cukup besar dan matang, mereka mulai mencari tempat untuk berkembang. Mereka memutuskan untuk membuat sebuah tempat yang disebut kepompong. Kepompong adalah seperti rumah kecil yang dibuat dari sutra yang dikeluarkan oleh ular. Di dalam kepompong, ular berubah menjadi bentuk yang berbeda yang disebut pupa. Mereka tidur dalam kepompong ini untuk waktu yang cukup lama. Kupu dewasa. Setelah cukup waktu berlalu, sesuatu yang ajaib terjadi di dalam kepompong. Pupa berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Ini adalah bagian terakhir dari metamorfosis. Kupu-kupu baru ini harus menunggu beberapa saat di dalam kepompong sampai mereka cukup kuat untuk keluar. Ketika mereka siap, mereka memotong kepompongnya dan keluar. Kupu-kupu dewasa memiliki warna dan sayap cantik. Kupu-kupu dewasa mencari makanan seperti methan bunga untuk mendapatkan energi. Mereka juga mencari pasangan dan bertelur untuk memulai siklus metamorfosis lagi. Itulah bagaimana kupu-kupu melewati proses metamorfosis dari telur ke ular, pupa, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik. Jadi itu tadi metamorfosis sempurna pada kupu-kupu ya. Dari dua video tersebut yang tadi Ibu tayangkan, Ibu mau bertanya, apa perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna pada jangkrik dan kupu-kupu? Dari video yang tadi Ibu tayangkan, coba. Pupa dulu. Ya betul banget pupa. Tadi berarti mendengarkan ya. Baik, untuk pembelajaran materi metamorfosis hari ini Ibu cukupkan sampai sini saja ya. Semoga kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan tadi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.